Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari Program Studi Ilmu Gizi semester 3 Universitas Darussalam Gontor, kami akan mempresentasikan terkait kebiasaan makan suku Jawa. Jadi tugas ini kami buat untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Gizi. Jadi pertama kali dalam pembahasan ini kita akan membahas mengenai pertama suku Jawa, kedua ragam konsumsi suku Jawa, ketiga alat makan suku Jawa, dan terakhir kebiasaan suku Jawa ketika bertamu. Jadi pertama kali kita membahas mengenai suku Jawa. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia sendiri merupakan negara yang terdiri dari beberapa provinsi-provinsi, di mana di beberapa provinsi itu juga terdiri dari beberapa suku bangsa, di mana setiap suku bangsanya memiliki kebiasaan atau adat istiadat yang berbeda-beda, termasuk dalam kebiasaan makan. Salah satu suku di Indonesia yang memiliki adat istiadat atau kebiasaan makan yang berbeda adalah suku Jawa. Jawa adalah salah satu daerah serta suku yang memiliki pengaruh yang besar dalam kebudayaan Indonesia. Sedangkan masyarakat Jawa atau suku Jawa sendiri secara antropologi budaya merupakan orang-orang yang dalam hidup kesehariannya menggunakan bahasa Jawa dengan berbagai ragam dialeknya yang telah turun-temurun termasuk kebiasaan makannya. Kemudian selanjutnya sumber makanan suku Jawa. Apa sih sumber makanan dari suku Jawa itu tersendiri? Seperti yang kita ketahui, bahwasannya karbohidrat merupakan zat gizi yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia, yaitu sebesar 55,54% di antara zat-zat gizi yang lainnya. Kemudian, seperti yang kita ketahui bahwasannya di Jawa, laki-laki lebih dominan mengkonsumsi protein hewani atau lebih banyak mengkonsumsi protein hewani. Sedangkan perempuan lebih banyak mengkonsumsi protein nabati. Hal ini sesuai dengan kebudayaan Jawa, di mana perempuan atau istri lebih mendahulukan laki-laki atau suami daripada dirinya sendiri. Hal ini selaras dengan falsafah Jawa, yaitu Nrimo ing Pandum, di mana laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah, menu makanannya harus lebih baik daripada yang lain. Selanjutnya adalah alat makan yang digunakan oleh suku Jawa. Dikarenakan zaman dahulu belum adanya alat makan, sehingga menjadikan suku Jawa makan menggunakan tangan dan menggunakan daun pisang sebagai alas untuk makan. Sampai sekarang, kebiasaan makan atau adat istiadat itu tidak dapat hilang dari suku Jawa itu. Sebagai contohnya adalah ketika acara keduren. Di mana pada acara kenduren itu mereka makan menggunakan tangan. Selain makan menggunakan tangan, mereka juga biasanya mencuci tangan dengan menggunakan baskom, di mana baskom tersebut terdapat daun kemanginya, yang berfungsi sebagai penghilang bau dari makanan yang dikonsumsi oleh mereka. Selain merupakan adat makan suku Jawa, makan menggunakan tangan juga merupakan salah satu sunnah Rasul yang mana mempunyai beberapa manfaat, yaitu manfaat pertama yaitu sebagai
sensori alami. Yang kedua, meningkatkan kinerja pencernaan. Dan yang ketiga, mengurangi resiko diabetes tipe 2 dan lain-lain. Setelah membahas tentang alat makan, kita akan membahas tentang adab makan, di mana salah satunya tidak boleh makan atau bersuara ketika makan. Seperti yang kita ketahui, pada adab makanan pertama ini tidak mengecap atau tidak bersuara. Bukanlah hanya sekedar adab makan untuk masyarakat Jawa saja, melainkan sudah menjadi adab makan bagi seluruh masyarakat. Karena ini merupakan etika atau norma ketika kita makan dalam jamuan bersama. Adab makan yang selanjutnya merupakan mengelilingi nasi dan lauk. Adab makan ini lebih berfokus atau lebih tertuju kepada jamuan makan bersama, di mana mereka mengelilingi nasi dan lauk. Seperti yang kita lihat pada gambar, bahwa mereka mengelilingi nasi dan lauk dan makan secara bersamaan menggunakan tangan. Hal ini menunjukkan rasa kekeluargaan di antara mereka. Selanjutnya adalah banyak basa-basi ketika ditawarkan makanan. Saat makan bersama keluarga atau ada acara makan bersama, anggota keluarga atau tamu akan mengelilingi nasi dan lauk dan biasanya ada acara basa-basi dulu. Maksudnya, tuan rumah akan menyuruh tamu makan dulu dan tamu biasanya akan mengatakan tidak, sudah kenyang, sudah makan, dan lain-lain, yang mana hanya untuk basa-basi dan bukan berarti tamu tersebut tidak menyukai makanannya. Setelah beberapa lama tuan rumah memaksa tamu untuk makan, tamu pun langsung makan dengan wajah malu-malu. Namun biasanya jika tamu tidak mau juga tuan rumah akan makan lebih dulu agar tamu tidak malu untuk makan, karena biasanya tamu menganggap tuan rumah saja tidak makan, masa saya makan terlebih dulu. Mungkin ini sedikit rumit karena tidak ada aturan pasti siapa dulu yang harus makan. Namun jika tidak ada ini, bisa dianggap tidak sopan.